Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview satu unit yang udah selesai dikerjakan dan udah melalui tahap restorasi atau modifikasi. Kali ini kita udah nyelesain Mobilio ya. Ini Mobilio, basicnya Mobilio tahun 2015. Tipenya itu tipe S. Nah ini kita udah selesai, kita udah kerjakan. Upgrade-nya ini mengikuti ke RS ya. Tipe RS yang paling tinggi untuk di kelas Honda. Nah seperti apa atau apa aja yang udah kita kerjakan dan udah kita ganti di bagian-bagian itemnya, langsung aja kita ulas untuk unitnya. Oke teman-teman, kita mulai dari depan. Ini bagian depannya menggunakan RS ya, full semuanya RS. Jadi kalau misalkan dari tipe S pengen naik ke RS atau pengen di upgrade ke RS itu apa aja. Kalau untuk di bagian depan itu mulai dari bumper ya. Bumper ini kita full ganti, mulai dari bumpernya sendiri, terus cover fog lamp, terus cover yang di tengah ini, dan juga grill itu kita menggunakan dari RS. Untuk logonya kita masih menggunakan yang lama karena untuk yang lama itu masih satu ukuran dengan RS, jadi tinggal dipasang lagi. Nah untuk headlamp ini sama juga. Sebetulnya kalau untuk headlamp bisa pakai yang RS ataupun yang tipe lain juga bisa. Yang penting modelnya aja. Yang penting modelnya aja udah gini nih. Udah seperti ini ya. Udah ada alis runningnya juga. Ini bawaannya atau standar dari Hondanya seperti ini. Nah dan untuk bagian kap juga diganti. Untuk kap, untuk yang model lama itu nggak gemuk seperti ini ya, tapi lebih flat atau lebih kecil. Untuk lingkaran kapnya juga lebih kecil. Jadi dia lebih ngerucut ke depan. Kalau ini kan bentuknya agak ngotak sedikit ya. Nah kalau untuk yang model lama itu masih bulat-bulat ngikuti dari lampunya. Nah itu untuk penggantian di bagian depan atau item yang udah kita upgrade di bagian depannya apa aja. Tadi saya udah ulas satu persatu. Nah untuk warna sendiri ini warna putih, ini putih solid ya. Kalau warna di sini kita kembalikan lagi ke customer bebas pilih. Yang jelas untuk warna selain atau di luar warna-warna standar itu ada penambahan biaya. Contoh seperti merah candy, hijau Tosca atau hijau lemon, itu semuanya ada penambahan di luar harga paket. Nah seperti itu kalau untuk di bagian warna. Nah kita lanjut lagi kembali ke unitnya. Untuk di bagian samping teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya memang tidak terlalu banyak perubahan, tapi ini udah tampilannya udah kelihatan lain ya dibanding yang tipe S, karena yang tipe S betul-betul masih standar. Nah kalau yang sekarang udah ada body kit samping, udah ada cover outer, terus ada list chrome untuk di bagian kaca, ada talang air, dan juga kita udah tambahkan roof rail. Nah ini untuk roof railnya warna silver, kita ngikuti dari ori bawaannya. Karena kalau untuk unit Honda Mobilio yang tipe RS biasanya dilengkapi roof rail dari Hondanya. Cuman warnanya itu silver ya, kalau nggak salah itu warnanya silver. Tapi kalau misalkan pengen dengan warna yang lain ya gampang, nanti tinggal di repaint atau dicat lagi gitu. Nah untuk spion ini masih manual ya, spionnya masih manual. Terkadang ada juga customer yang minta di upgrade ke RS ya. Cuman kalau untuk ini kita masih ngikuti dari bawaannya. Nah untuk pelek ini kita pakai yang standar ukuran ring 15. Untuk ukuran bannya sendiri 185/65. Kondisi ban second dan kondisi pelek juga second. Tapi untuk peleknya ini udah melalui tahap repaint ya atau robah warna. Kalau untuk yang standarnya itu masih warna silver ya. Semuanya silver. Kalau sekarang udah tutun, udah dua warna, hitam dan juga pernekel chrome. Nah teman-teman bisa lihat aja sendiri. Nah untuk body kit samping tampilannya seperti ini. Ini bahannya fiber ya. Ini fiber udah kita cat dan udah kita satukan dengan dempul ya. Nah, lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk kaki-kaki atau roda bagian belakang juga sama. Ini satu model, satu ukuran dengan depan. Nah, untuk bagian bagasi kurang lebih tampilannya seperti ini. Mulai dari atas ada spoiler, terus karet wiper udah kita ganti ya untuk belakang. Ada kamera mundur, ada dudukan plat nomor, dan juga ada sensor parkir. Untuk sirip view juga udah kita lengkapi di bagian atas sana. Dan untuk logo Honda Mobilio udah nempel, terus ada logo di sebelahnya juga, tinggal nambah logo RS doang. Ini tinggal nambah logo RS doang ya, belum kepasang. Nah untuk logo-logo sendiri ini kita pindahin dari yang lama, kita pindahin ke unit yang baru dicat. Nah ini untuk ukuran bagasi belakangnya cukup lumayan luas ya. Ini untuk mobil keluarga rata-rata di bagian bagasinya cukup diperhatiin. Jadi untuk
barang-barang atau kita bawa barang lebih itu masih muat karena joknya pun masih bisa dilipat. Jadi untuk Mobilio itu karakternya tuh kayak mobil keluarga tapi serasa naik sedan gitu kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing pemakai ya. Kalau menurut saya gitu, mobil keluarga tapi serasa sedan itu kelebihannya Honda Mobilio. Kalau Avanza itu kita kalau pakai Avanza kan lebih kerasa gitu mobil keluarganya karena dia besar dan juga untuk jarak dari jok ke atasnya tuh cukup lumayan tinggi. Kalau untuk Mobilio hampir mirip-mirip kalau kita kayak pakai Brio lah ya. Kalau kita pakai Brio, cuman ini lebih luas lagi. Lanjut aja kita ke bagian interiornya yang di depan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian interior. Nah ini interior bagian depannya. Apa aja yang udah diganti dan apa aja yang udah terpasang, mulai dari dashboard. Ini head unitnya doang yang udah kita upgrade. Ini menggunakan deckless ukuran 9 inch. Ini belum Android atau non Android, tapi untuk kelengkapannya cukup lumayan banyak ya. Multimedianya ada radio, ada Bluetooth, ada aux, dan juga ada mirror link. Nanti bisa dikonekin dengan handphone. Tapi untuk tutorialnya bisa dicari tahu sendiri ya. Untuk cara ngonekinnya gampang, banyak kok di YouTube untuk tutorial cara ngonekin mirror linknya. Nah untuk bagian setir juga masih standar. Kalau pengen lebih tampilannya hampir menyerupai RS sih sebetulnya tinggal upgrade setir aja. Untuk di bagian depan ini bisa pakai yang ada tombolnya ya, jadi bisa dikonekin ke sana. Kalau ini masih standarnya, ini udah kita bungkus juga untuk di bagian sarung setir. Nah untuk panel AC ini masih putaran-putaran standar, ini masih bawaan. Terus untuk tombol-tombolnya juga masih bawaan. Untuk speedometer juga masih bawaannya, ini di kilometer 168-an, 168 ribuan. Nah untuk di bagian jok ini konsepnya cukup lumayan tenang, yang simple, nggak banyak warna. Ini dominan hitam, cuman dikasih variasi warna-warna putih seperti ini. Ini modelnya requestan dari customer. Untuk di bagian konsol box tengah juga udah dilengkapi. Ini udah ada penambahan. Nah untuk mika. Nah kalau untuk mika plat nomor itu kebanyakan kita nggak pasang langsung. Kenapa? Karena berhubung ini unitnya cabut berkas, otomatis nanti setelah sampai di lokasi tujuan atau di customer itu langsung ganti plat nomor. Nah kalau kita pasang dulu ini mika, biasanya itu harus dicopot lagi untuk ganti plat nomornya. Kadang-kadang riskannya itu sering pecah ininya nih, mika ini, karena kan dia bahannya mika nih, semacam kayak plastik tapi lebih lembek lagi. Jadi kalau misalkan lemnya susah dibuka, biasanya ininya yang kalah atau ininya yang pecah. Makanya dari kita nggak pernah dipasang ya kalau yang nanti mau ganti plat, kecuali kalau misalkan platnya udah kedepannya nggak akan ganti-ganti lagi, itu biasanya kita langsung pasangin. Karena untuk masangnya sendiri pun ini gampang, tinggal buka lemnya langsung bisa ditempel. Beda lagi kalau bukanya susah, biasanya suka patah nih mikanya. Nah untuk di bagian karpet lantai ini sudah kita lengkapi atau sudah kita ganti ya. Kalau untuk yang bawaannya Mobilio itu masih bludru bahannya ya, di bagian lapis paling bawah. Nah ini di atasnya udah kita lapis dengan karpet karet atau karpet Oscar yang warna hitam. Nah di atasnya lagi kita kasih karpet mie ya, seperti ini tuh. Ini cukup lumayan tebal. Jadi kalau misalkan kita mau bersihin kotorannya gampang, ini tinggal dicabut aja. Bisa pakai vakum atau bisa disikat juga. Nah lanjut ke bagian interior bagian tengah atau jok baris kedua. Nah ini untuk jok baris kedua, ini bisa muat 3 orang, 2 orang dewasa, 1 anak-anak ya. Kalau untuk mau dipakai full juga orang dewasa semua bisa. Yang penting ukurannya nggak terlalu besar-besar ya. Karena untuk kapasitasnya sendiri ini untuk 2 dewasa 1 anak-anak ya. Jadi kalau kita kasih lebih itu pasti kurang nyaman ya untuk pemakaiannya. Nah untuk karpet lantai belakang juga udah kita lengkapi dengan karpet mie. Terus untuk lampu plafon juga sama, udah kita ganti pakai LED. Dan yang agak spesialnya di sini sudah kita upgrade double blower ya. Kita udah upgrade double blower. Karena untuk basic 2015 tipe S itu nggak ada double blower ya, jadi masih polos, masih kosong. Cuman di sini lekukannya udah disiapin atau medianya udah disiapin dari Hondanya, cuman nggak dilengkapi dengan double blowernya. Nah
Ini udah kita upgrade, udah kita tambahkan double blower untuk di sistem pendinginan AC-nya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke bagian mesin. Seperti apakah tampilan mesinnya? Ya seperti ini, kurang lebih sama dengan unit-unit sebelumnya atau unit-unit yang sering kita kerjakan. Kita hanya mengutamakan untuk di spare part yang memang sudah tidak layak pakai. Contoh seperti oli, busi, terus kaki-kaki, radiator. Itu kita periksa dan kita cek. Kalau misalkan ada yang sudah tidak layak pakai, ya kita repair atau kita ganti dengan yang baru. Nah untuk radiator ini contohnya, ini kita nggak ganti baru, cuman kita udah kuras ya. Jadi udah kita kuras, udah kita bersihkan untuk kotoran-kotorannya. Harapannya itu biar sistem pendinginan untuk di mesin lebih maksimal lagi, karena untuk mobilitasnya sendiri kita kebanyakan luar pulau atau kita jaraknya tuh jauh-jauh. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai sebelum sampai ke customer mobil sudah bermasalah di jalan ya. Nah untuk garansi mesin pun kita ada yang kasih 2 bulan dan kita ada yang kasih 3 bulan, tergantung dari unitnya dulu. Kalau untuk Mobilio sendiri itu sekitar 2 bulan. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review unit Mobilio tahun 2015 upgrade ke Mobilio RS 2019. Jadi buat teman-teman yang pengen upgrade itu kurang lebih seperti ini ya barang yang harus teman-teman siapin, mulai dari depan, belakang, samping, dan juga interior. Tapi kalau untuk modifikasi kan tergantung selera kita ya, mau kita upgrade-nya full atau kita hanya sebatas buat kenyamanan aja sih, itu kembali lagi ke masing-masing owner dari Honda Mobilio. Karena untuk Honda Mobilio sendiri itu sebetulnya unitnya termasuk fleksibel ya untuk dimodifikasi atau untuk di-upgrade. Hampir mirip-mirip lah kayak Avanza, kayak Xenia seperti itu. Nah teman-teman, untuk pemesanan di bulan sekarang kita insya Allah bakal buka lagi untuk Mobilio tahun 2016. Itu tipenya sama S, untuk tahunnya lebih muda, dan untuk tampilan dashboard dan juga double blower itu sudah berbeda dengan yang tipe S sendiri. Jadi buat teman-teman yang minat untuk Mobilio silahkan tinggal di Japri aja. Cuman untuk pemesanan sekarang itu belum kita buka karena unitnya belum parkir di bengkel kita ya. Walaupun sebetulnya unitnya tinggal kita eksekusi, berhubung kita akan kepotong dulu masa atau suasana lebaran, jadi belum kita eksekusi. Jadi insya Allah mungkin nanti setelah lebaran kita bakal tampung lagi Mobilio. Buat yang belum sempat memesan tinggal dipesan aja ya. Untuk harganya sendiri itu nanti kurang lebih di paket 123 dan sampai 125, tergantung nanti deal harganya berapa kita akan publikasikan. Kalau untuk sekarang mungkin kita belum bisa untuk eksekusi, tapi kalau teman-teman ada yang mau pesan itu nanti bisa dikondisikan. Karena untuk unitnya sendiri insya Allah kita sudah menang lelangnya, tinggal kita eksekusi. Nah buat teman-teman juga yang pengen nyari mobil keluarga tapi modelnya nggak mau Avanza atau Xenia ya, karena mungkin udah terlalu mainstream, teman-teman bisa alternatif ke Terios. Ini kita dapat 5 unit kemarin. Ini kita rencana mau upgrade ke Terios yang terbaru ya, yang lampu depannya udah LED dan lampu belakangnya udah LED. Nah untuk bahannya ini kita udah ada siap 4 unit, yang satu sudah mulai masuk ke bengkel cat karena mau kita bikinkan sampel dulu. Nah nanti hasilnya seperti apa, ikuti aja terus channel kami. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang kami kerjakan bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sudah mesan dan yang sudah beli unit di kita, terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan unitnya awet dan nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk yang selalu dukung channel kita, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.